matamu. Sekarang, ambillah. Bunuh dan patahkan lehernya. Patahkan lehernya. Astagfirullah, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Pemirsa, kaya dan miskin ini seringkali menjadi bahan perbincangan manusia. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, seumur hidup manusia, yang dibicarakan tidak jauh kaya dan miskin, kaya dan miskin, kaya dan miskin. Ada apa dengan kaya dan miskin? Apakah miskin itu adalah sebuah virus yang harus dijauhi? Lalu kaya itu adalah sesuatu yang harus didapati? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan apa yang akan nampak di hadapan mata kita ini. Ayo, kerja terus, gunakan tenagamu. Ayo, cepat, kerja terus. Ayo kerja. Kerja. Terus terang saja, saya datang kemari untuk mencari pesugihan. Aku tahu. Aku tahu. Apa kamu sudah pikirkan matang-matang untuk minta bantuan pada Nyi Ratu Sidam Mukti? Maksudku, agar kau tidak menyesal di belakang hari. Sebab sekali kau melangkah, langkah itu tidak bisa kau tarik. Bagaimana?
Biasa, Pak. Ayo. Ojek, Neng. Ayo Pak, ke dalam Pak. Silakan. Ayo, Pak. Ya. Ojek Pak. Pak, ojek Pak. Mas. Siap. Pak, ojek Pak. Terima kasih, Kang. Ojek. Ke Kampung Sawah berapa? Biasa 5.000. Biasa 2.000. Nggak ada duit lagi 2.000 nih. gimana? Bensin udah naik Pak. Udah 2.000 aja. 2,5 Cuma lah. dekat kok. Ya? 2.000 aja. Ya udah 2,5. 2.000 aja. 2.000. Tarik. Mas, biasa 1 kopi. Utang apa kontan? Ya, ngutang dulu lah, nanti saya bayar. Nantinya itu kapan? Utang Mas Kardi kan sudah lebih dari 30.000. Kalau terus-terusan diutangin, dagangan saya bisa bangkrut. Mas, Iya, Mas. kasih. Nanti biar saya bayar. Iya, Mas. Tapi Iya, Mas. Makanya kalau narik ojek harus yang gesit, agar jangan ketinggalan dengan yang lain. Nih, saya kasih kopi cuma-cuma. Tapi lain kali saya tidak mau ngasih lagi. Makasih Mas. Mas, Ya, Mas. kembaliannya ambil saja. Oh ya, baik, Mas. Suamimu sudah pulang. Belum pulang, Pak. Jam berapa kalau suamimu pulang? Ya, tidak tentu, Pak. Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Iya. Semenjak harga BBM naik, orang-orang yang suka naik ojek lebih memilih untuk jalan kaki. Ya, terpaksalah Kang Kardi harus narik sampai malam untuk memenuhi kebutuhan dapur, Pak. Gila. Sudah jam segini dia belum pulang juga. Ngojek di mana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kardi kan? Iya Pak. Dik, masuk Dik. Iya Pak. Dik, kenapa jam segini kamu baru pulang, Dik? Maaf Pak, penumpangnya sepi. Saya kan lagi kejar setoran, terpaksa saya pulang telat. Terus, setoran yang kemarin gimana? Aduh, kalau untuk tunggakan yang kemarin saya belum bisa bayar Pak. Selain penumpangnya sepi, sekarang BBM juga sudah naik Pak. Lain kali, kalau pulang sampai malam begini, setorannya mesti lebih, Kardi. Lebih? Maksud Pak Soma bagaimana? Setorannya bukan 20.000, Kardi, tapi 25.000. Tapi Pak, Kardi, motor itu kan dipakai melebihi batas waktu. Jadi wajar kan kalau aku minta setoran bukan 20.000 tapi 25.000. Dik, kamu harus ingat, sekarang ini zamannya zaman susah, Dik. Banyak sekali pengangguran. Kalau kamu nggak kuat narik ojek, maaf aja, Dik. Masih banyak orang lain yang mau menyewa motor saya. sudahlah. Tidak usah kau hitung terus. Sekalipun kau hitung ratusan kali, uang itu tidak akan nambah. Bukan begitu, Kang. Aku nih lagi mikir, duit 15.000 cukup untuk beli apa? Minyak tanah seliter saja 3.000 perak. Belum beli beras, lauk pauk. Terus untuk ongkos anak-anak gimana? Aku juga tahu. Tapi
harus gimana lagi? Kau pikir ngojek itu enak? Kepanasan, kehujanan, berebut penumpang. Salah sendiri Akang memilih jadi tukang ojek. Dulu Pak Elias ngajak Akang kerja di bangunan. Tapi kenapa Akang nggak mau? Mariam. 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 Aku bukannya nggak mau kerja jadi kuli bangunan, tapi aku nggak punya kalian. Paling bisa aku jadi kenek batu. Kamu tahu, kenek batu berapa gajinya? Cuma 20.000. Belum untuk makan, ongkos, sisanya tinggal berapa? Aku juga kepengen kerja. Tapi kalau hasilnya tidak mencukupi, untuk apa? Pre dulu ya, Kang. Bu Mariam itu kumaha? Sudah hampir 1 minggu Bu Mariam pre terus. Kapan atuh bayarnya? Saya juga maunya bayar, Kang. Tapi kalau nggak ada duitnya mau gimana? Aduh, atuh si ibu, kalau nggak punya duit jangan ambil barang terus atuh Bu. Saya dagang kan pakai modal, harus bayarlah besok. Kasihan juga ya. Ya salahnya sendiri. Kalau nggak bisa bayar, ya nggak usah pakai ngutang. Makanya yang benar dong. Nasinya jangan dibuat main begitu. Makannya nggak nafsu. Lauknya tempe melulu. Bosan. Mia. Bu. Apa? Tadi Kiki ditegur Bu Guru. Disuruh bayar buku paket. Bu Guru bilang kalau buku paketnya tidak dibayar, diambil lagi. Bilang sama Ibu Guru. Nanti kalau Ibu sudah punya duit, Ibu bayar, ya? Tapi kapan, Bu? Ya kamu bilang aja sama bapak kamu. Bapak kamu kan yang cari duit. Ayo sekarang makan. Kardi! Dadang? Iya, kau kira siapa? Saya kira bos dari mana? Kamu bisa aja. Kamu narik ojek ya? Ya, habis mau kerja apa lagi? Ayo, antri aku. Siap, bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk saja. Iya, Pak. Iya. Si Kardi. Tumben lo, Di. Tapi, Di, gue lagi pusing nih. Usaha bis gue lagi bangkrut, Di. Nah, ini ada apa nih pagi-pagi kesini? Nggak ngojek lo? Motor lo mogok? Enggak, Pak. Enggak. Terus? Saya hanya ingin istirahat. Hah? Kamu mau istirahat, Di? Ini uang setorannya, Pak. Dan ini uang tunggakan setoran saya. Itu saya bayar lunas semuanya, Pak. Di, kamu dapat muatan kakap ya? Nih, ambil semuanya.
Banyak banget, Kang. Akang dapat uangnya dari mana? Kamu nggak perlu tahu. Ya nggak bisa dong, Kang. Sebagai istri saya harus tahu Akang dapat uang dari mana. Kalau dari ngojek nggak mungkin sebanyak ini dong, Kang. Tadi aku ketemu si Dadang. Dadang? Dadang siapa? Dadang sahabatku waktu di SMP. Kamu tahu kan? Dadang anak Pasir Muncang. Ya, kamu ingat kan? Iya, ingat. Sekarang dia sudah hebat. Hebat? Hebat gimana? Dia sudah jadi bos. Terus? Ya, tadi aku mengantar dia belanja. Kembalian buat kamu. Iya, Dang. Makasih, Dang. Bu, Ya. birnya 2 kilo ya. Ya. Terima kasih ya. Ambil buat kamu. Makasih, Dang. Yang aku heran, uang si Dadang itu seperti nggak habis-habis. Semua uangnya lembaran 100.000. Makanya aku dapat uang sebanyak itu. Yang saya heran, kenapa semua uang kembaliannya ini dikasih ke Akang? Aku juga nggak tahu. Tapi dia bilang uang ini adalah hadiah pertemuannya dengan aku. Sekarang simpanlah uang itu dan gunakan seperlunya. Sebab kita kan belum tentu dapat uang sebanyak itu lagi. Ya kan? Iya. Harta benda merupakan ujian berat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita memiliki harta yang berlebih, itu juga merupakan ujian dari Allah. Apakah kita menggunakan harta itu untuk beribadah di jalan Allah? Atau malah kita berfoya-foya, sombong, dan kita tidak peduli pada penderitaan orang miskin yang membutuhkan uluran tangan dan juga bantuan. Dan kalau dia miskin, apakah dia bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah menuruti panggilan setan untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama? Ada apa? Tidur dulu. Maaf, Pak Ujang. Saya ngantuk. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus selalu waspada terhadap godaan setan yang dengan segala cara ingin menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ini bayaran untuk tunggakan utang saya selama 10 hari. Terima kasih, Bula. Dan ini bayaran untuk kreditan saya untuk 10 hari ke depan. Waduh, Bu Mariam ini baru dapat warisannya. Bukan warisan. Ya, kebetulan suami saya lagi dapat rezeki. Oh gitu. Aduh Ibu, kalau semua pelanggan saya seperti Bu Mariam semua, waduh, saya bisa cepet kaya tuh Bu. Makanya kalau saya lagi nggak ada uang, jangan marah-marah. Kita kan nggak tahu rezeki orang. Bener. Bu Mariam mau pesan apa lagi? Ayah kulkas. Mungkin Bu Mariam mau pesan kompor baru? Nggak usah. Ntar kalau saya nunggak, saya jadi bahan ejekan orang sekampung lagi. Oh gitu. Atur nuhun atunya Bu. Coba Ibu lihat, baru punya duit segitu aja, udah sombongnya minta ampun. Dari mana sih Bu Mariam dapat uang segitu banyak? Alah, paling-paling juga boleh ngepet. Hah? Ngepet? Coba aja Ibu pikir, dapat duit dari mana lagi? Kalau cuma hasilnya ngojek, sampai botak sariawan.
gak bakal dapat duit sebanyak itu. Ibu ini bisa saja. Nggak percaya. Ojek. Ojek, Bu. Ojek, Bu. Ayo, Pak. Ojek, Pak. Mas. Ya, boleh. Depan ya, Bang. Kita ini hidup dalam dunia yang nyata. Nyatanya hidupmu sekarang ini lagi susah. Sebagai tukang ojek, kamu harus rebutan penumpang. Dan hasilnya cuma pas-pasan untuk makan. Dulu aku juga susah seperti kamu. Tapi akhirnya aku nekat. Dan aku bertekad gimana caranya aku dan keluargaku bisa hidup senang. Dan sekarang, kau lihat aku kan? Iya. Aku juga ingin hidup senang seperti kau. Tapi kenapa? Aku nggak tahu bagaimana caranya. Kalau kau memang ingin tahu, nanti aku kasih tahu caranya. Mau dapat uang banyak? Bisa dengan cara yang tidak halal. Bisa. Makanya Maryam, kasih tahu suamimu, dia harus waspada. Jangan begitu saja menerima pemberian orang, apalagi dalam jumlah yang besar. Abah cuma khawatir kalau uang itu didapat dengan cara yang tidak halal. Yang penting, sekarang ini bagaimana kamu bisa hidup berkecukupan. Ini, ambillah. Ayo, ambillah. Terima kasih, Dan. Sekarang aku mau tanya. Andai kata duit yang kuberikan padamu itu hasil dari perbuatan haram, bagaimana? Kamu mau terima atau tidak? Kardi, buang pikiranmu yang sempit itu. Yang penting, kita punya duit. Percayalah, orang tidak akan mempersoalkan apakah duit kita itu halal atau haram. Tadi Abah kesini, Kang. Ada apa? Ya nggak ada apa-apa sih, Kang. Dia cuma bilang mau ke Banten. Terus Abah nanya, mau nitip uang nggak untuk bekal si Usman? Kau bilang apa sama si Abah? Tadinya sih saya mau menitip uang sedikit buat anak yang lagi di pesantren itu. Tapi mau bagaimana lagi, Kang? Uangnya cuma pas-pasan untuk belanja besok. Sudah 5 tahun si Usman itu pergi pesantren, Kang. Jangankan menengok, mengirim uang saja kita tidak pernah. Kita tuh seperti membuang batu ke kali, dibuang begitu saja. Si Usman itu kan anak kita, Kang. Darah daging kita. Cukup! Kau ini kalau sudah ngomong nyerocos kayak orang kesurupan. Aku juga tahu si Usman itu anak kita. Tapi kamu tahu kan kondisi kita sekarang seperti apa? Jangankan mengirim uang untuk si Usman, buat hidup kita di sini saja pas-pasan. Lagian bukan aku yang mengirim dia ke pesantren, tapi abahmu. Abahmu bilang lebih baik si Usman belajar di pesantren, biar dia belajar ilmu agama. Waktu itu hatiku sangat keberatan. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bilang kita tidak punya apa-apa untuk si Usman. Tapi apa? Tapi abangmu bilang di sana kan ada Mang Barnas. Jadi dia akan menitipkan Usman pada Mang Barnas. Makanya kamu jangan menyalahkan aku terus-terusan seperti ini. Ini, aku ada uang dari Dadang. Kalau buat si Usman titipkan saja pada Abah.
Indomil Colostrum Biokids diperkaya DHA dan mikronutrien untuk perkembangan sel otak dan saraf motorik anak. Indomil Colostrum Biokids membantu menjaga kondisi anak. Abah jadi bertanya-tanya dalam hati. Sudah beberapa kali ini suamimu sudah 3 kali dikasih uang sama si Dadang dalam jumlah yang cukup besar. Abah bertanya-tanya dalam hati, ada apa sebenarnya? Maksud Abah? Dan tidak mungkin si Dadang itu ngasih uang dalam jumlah yang besar kalau tidak ada apa-apanya. Bah, kalau menurut Kang Kardi, Kang Dadang itu sahabatnya waktu masih di SMP. Ya, mungkin Kang Dadang merasa prihatin melihat keadaan Kang Kardi, jadi dia ngasih uang itu. Syukurlah kalau begitu. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus mengingatkan suamimu supaya dia jangan terlalu sering menerima pemberian uang dari orang, apalagi dalam jumlah yang besar. Ini namanya hutang budi. Kalau kita sudah hutang budi, harga diri kita terinjak-injak. Kita mau melakukan apa saja demi orang itu. Abah cuma khawatir si Dadang itu memberi uang sebagai umpan untuk menjebak suamimu. Abah cuma khawatir si Dadang itu memberi uang sebagai umpan untuk menjebak suamimu. Menjebak bagaimana? Abah tidak tahu, tapi sebaiknya suami itu berhenti dan berhati-hati. Ya Allah, mudah-mudahan saja Kang Dadang itu tidak bermaksud jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nyai Ratu Sidamukti, datanglah Nyai. Nyai Ratu Sidamukti, datanglah. Datanglah Nyai Ratu Sidamukti. Datanglah Nyai Ratu Sidamukti. Dadang, apa kau sudah siap? Sudah Nyai. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa ibu bapak kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ya Allah, lindungilah ibu bapak kami dan saudara-saudara kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dadang, apa kau sudah menyiapkan korban untukku? Sudah Nyai. Saya sudah memberi tanda. Silakan Nyai mengambilnya. Baik.
Raswan. Raswan. Ini 2 juta, seperti permintaanmu. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Baik. Mungkin agak malam saya ke rumah kamu. Dan kamu harus sudah siap kalau saya ajak suatu waktu. Datanglah kapan saja jika kau mau. Dadang, jadi kita pergi malam ini? Jadi, kamu kan sudah ambil duitnya. Dadang. Bulu kudukku suka berdiri. Alah, dasar kamu memang penakut. Baru mendengar anjing melolong aja kamu udah takut. Percuma kamu bagolok di pinggangmu ini. Ya sudah, ayo kita keliling. Keliling? Gak mau ah, aku di sini aja. Benar, kamu di sini. Ya. Tapi kalau ada kuntilanak, jangan salahin saya ya. Tunggu. Kamu jangan nakuti aku, Dul. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah, tunggu di sini saja. Sudah. Kupikir-pikir memang enak kita jalan berdua ya. Ya sudah, ayo. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Dul, ada cahaya lewat. Lihat tuh. Mana? Tadi di atas. Alah, itu kan cuma bintang pindah saja. Sudah, ayo kita lanjutkan. Dul, tunggu aku. Tunggu, Dul. Siapa kau? Kau pasti perempuan siluman. Mau apa datang kemari? Aku mau mengambil korban yang diwadalkan untukku. Kau membawa orang itu ke dunia siluman? Ya. Siapa yang telah mewadalkan orang itu untukmu? Kau tidak perlu tahu. Sekarang, menyingkirlah. Kau yang harus menyingkir dari sini. Kurang ajar. Kubunuh kau. Sekarang, kau terimalah ini.
Sekarang Sekardi pasti sudah dibawa Nyi Ratu ke Karang Siluman. Bulan besok aku harus mencari korban lagi untuk tumbal pesugihan pada Nyi Ratu Sidamukti. Nyai, kenapa? Manusia biadab, kau ingin mencelakai aku? Tidak, Nyai. Saya tidak bermaksud mencelakai Nyai. Kau sudah menyerahkan tumbal yang salah. Sekarang, kau sebagai gantinya. Jangan, Nyai. Nyai, jangan, Nyai. Sudah sabar, Bu. Dadang. Ayo kita pulang. Sudah malam, Kang. Akang harus tidur. Tidak disangka si Dadang bisa mati mendadak. Padahal dia orang yang sangat baik. Ya, Kang. Namanya juga umur. Mana ada yang tahu sih, Kang? Makanya, Akang harus sehat. Jangan sampai sakit. Ntar kalau Akang sakit, bagaimana dengan saya dan anak-anak? Ya sudah, kamu tidur saja duluan, ya? Tapi Akang? Ya sudah, istirahat saja kamu. Besok pagi kan Akang harus narik. Iya, saya tahu. Jack, Kang Langgar, Jack. Ojek, Mas, ini langganan gue. Ayo, Pak. Jalan Dermaga. Ojek, Pak. Ayo, mari, Langgar ya. Alas nih. Hidup kita cuma sekali. Jadi dalam hidup yang sekali ini,
Kenapa kita menjalaninya dengan susah payah dan penuh penderitaan? Kenapa kita tidak isi hidup ini dengan berbagai macam kesenangan? Anak-anak sudah pada tidur? Sudah, Kang. Tadi aku habis ke rumah si Dadang. Bagaimana keadaan istrinya? Rumah itu kosong. Sedangkan istrinya sudah pulang ke Cianjur. Lalu rumahnya bagaimana? Kabarnya dijual berikut isinya. $23.000, Kang. Ya, itu juga aku dapatkan dengan susah payah. Semenjak si Dadang meninggal, aku harus banting tulang lagi. Tapi sampai kapan kita hidup kayak begini? Mana aku tahu, Kang. Kalau Akang narik ojek terus, bisa dipastikan kehidupan kita tidak akan berubah. Belum lagi kalau Akang sakit dan tidak bisa narik. Lembur situ berapa duit, Kang? 5.000. Mahal amat, 3.000 ya? Gak bisa. Jalannya rusak di sana. Ya udah deh, ayo. Berhenti lu. Ada apa ini? Serahkan motormu kalau ingin selamat. Jangan, Bang. Ini bukan motor saya. Banyak omong lu ya. Hah? Iya. Mampus lu. Jual bagi 3 deh. Lumayan kan? Kang. Kang. Ini Pak Kiai, yang saya khawatirkan terjadi. Sudah sering kali saya bilang pada si Mariam anak saya agar melarang suaminya narik ojek sampai jauh malam. Tapi larangan istrinya ada. Iya. Saya sudah menyarankan agar dia narik ojeknya itu siang saja. Siang penumpangnya tidak ada. Tambahin uang naik sekaligus biaya dapurnya. Akibatnya begini jadinya. Keadaannya memang sedang sulit.
Si Kardi pernah cerita sama saya kalau dia narik ojeknya hanya di siang hari. Jangankan untuk membawa uang pulang ke rumah untuk belanja, sedangkan untuk setoran ojeknya saja kadang-kadang masih kurang. Bagaimana? Kalau kamu masih ragu, sebaiknya pulang saja. Tapi kalau tekadmu sudah bulat, teruskan. Pokoknya, kamu harus mengganti motor yang hilang itu, Kardi. Tapi Pak, saya kan tidak sengaja menghilangkan motor Bapak. Saya dirampok, Pak. Ya, saya tahu itu. Tapi itu semua karena kesalahan kamu. Kamu ngojek sampai tengah malam, tapi kamu tidak milih-milih penumpang. Kardi, kamu harus tahu, karena motor itu aku beli dengan uang, Kardi. Siapa yang mau kehilangan motor kalau itu kesalahan dan kebodohan orang lain? Iya Pak, saya mengerti. Tapi sekarang saya mohon kebijaksanaan Bapak. Jangankan menggantikan motor Bapak yang hilang. Untuk makan saja sekarang saya sedang bingung, Pak. Pokoknya, aku tidak mau tahu dari mana kau mendapatkan uang itu. Yang penting, motor yang hilang itu harus kamu ganti. Kalau aku membiarkan kamu tidak mengganti motor itu, maka semua tukang ojek yang ada di dunia ini akan bilang bahwa motor sewaan itu dirampok, diambil orang, ditipu, dan segala macam lah. Paham, Kardi? Paham? Tekad saya sudah bulat, Mbak. Kau tidak akan menyesal. Saya tidak akan menyesal. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menyesal, Mbak. Kamu sanggup memenuhi persyaratannya? Sanggup, Mbak. Apapun syaratnya, saya akan penuhi, Mbak. Yam, aku mau pergi. Akang mau pergi kemana? Aku ingin merubah nasib. Tapi kalau Akang pergi, bagaimana dengan aku dan anak-anak? Yam, kalau aku tetap di sini, kita semua akan mati kelaparan. Sekarang apa yang bisa aku lakukan di kampung ini? Menarik ojek. Orang-orang sekarang sudah tidak ada yang percaya lagi pada aku. Mau jadi kuli? Atau menjadi tukang batu? Yang ada kita akan lebih susah dan lebih sengsara, Yam. Tapi aku takut, Kang. Yam, kamu tidak perlu takut. Doakan saja agar aku berhasil. Kalau kamu perlu kebutuhan sehari-hari selama aku pergi, kamu bisa minta tolong dulu sama Abah. Kau pinjam uangnya, nanti aku ganti. Kalau Akang tidak berhasil? Yam, kalau aku tidak berhasil, lebih baik aku mati, Yam. Ya, lebih baik aku mati, Yam. Jamal lagi susah begini kau masih berpikir tentang halal dan haram. Kuno itu, cari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kalau kita kaya dan banyak duit, orang tidak akan mempersoalkan dari mana kita mendapatkan kekayaan itu. Yang jelas, kita akan jadi orang terpandang dan dihormati orang. Tapi kalau kita miskin, kita akan diremehkan orang. Harga diri kita seolah-olah berada di telapak kaki orang lain. Sekarang terserah, kau mau pilih yang mana? Kalau kau ingin kaya seperti aku, datanglah ke Gunung Seranding.
Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Guru. Tidak apa-apa. Dalam latihan tadi, saya lihat perhatianmu terpecah. Ada apa? Saya ingat keluarga saya, Guru. Dengan sisik ular itu, kau akan kaya. Aku kaya. Tapi dengan uang 1 juta ini, mana bisa aku kaya? Kau salah, Kardi. Kalau kau belanjakan uang itu, maka dia akan kembali lagi padamu. Selain itu, setiap kau menyerahkan manusia untuk dijadikan tumbal pesugihanmu, maka aku akan menambah uang. Sekarang pulanglah. Selamat bersenang-senang sampai saatnya aku akan menjemputmu. Baik, Nyi Ratu. Ya, stop. Ya. Itu kan sama aku. Iya, Masa lupa begitu? Itu kan Pak Kardi. Makasih ya, Sur. Nih. Kembaliannya dong. Udah ambil aja semuanya. Makasih ya, Sur. Makasih ya. Yam, aku pulang, Yam. Yam. Belanjanya banyak amat. Cuma segitu aja kok, Bu. Yam, ini. Kamu kenapa? Bu, kayak di sinetron aja ya. Kalau mau pelukan, Bu ya di dalam rumah. Ngapain di muka umum segala? Yuk Bu, Nora. Anak kita kan, anak kita. Kenapa dengan anak kita, ya? Kenapa? Kiki meninggal. Apa? Patahkan lehernya. Sudahlah, kamu jangan menangis terus. Biar kita sedih kayak apa, si Kiki tidak akan balik lagi. Yang penting sekarang, Akang sudah pulang ke rumah. Ya kan?
Si Kardi. Kemana saja kamu, Di? Biasa, belajar usaha. Ayo, silakan masuk, Di. Ayo. Tidak usah, Pak, tidak usah. Kedatangan saya kemari kan hanya ingin mengembalikan motor Bapak yang hilang tempo hari itu. Ini motornya, saya bawa. Nah, ini kuncinya. Tapi itu kan motor baru, Di. Sudahlah, saya susah mencari motor yang sama persis dengan yang punya Pak Soma itu. Jadi tidak apa-apa buat saya. Aduh, terima kasih, Di. Terima kasih. Iya. Wah, Pak Kardi, apa kabar? Baik. Apa kabar? Hebat kamu, Kardi. Biasa saja. Bapak-bapak ini mau kemana? Biasa mau lihat-lihat perkampungan. Ya sudah, saya duluan ya. Ya, mari. silakan, mari. Luar biasa Pak RT. Padahal si Kardi itu setahun yang lalu masih kere Pak RT. Tapi sekarang sudah berubah total. Ya, kehidupan itu kan seperti roda, Pak Ujang. Kadang berputar di atas, kadang di bawah. Pak Ujang tidak usah heran. Tapi kira-kira usahanya apa ya Pak RT? Tapi kok kayaknya cepat sekali. Kalau menurut orang-orang bilang dia ikut temannya di Jakarta yang usahanya jual beli tanah dan membangun perumahan. Pak RT, tapi mudah-mudahan saja dia tidak berdagang obat terlarang Pak RT. Jangan berpikiran buruk seperti itu Pak Ujang, tidak baik. Ayo. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya duluan Pak Kiai. Permisi Pak. Sama-sama. Mari. Mari Pak. Mari Pak Kiai. Ya, silakan. Sebenarnya Pak Soma itu sakit apa? Kurang tahu Pak Kiai. Soalnya dia meninggal mendadak. Kata istrinya tadi malam dia kejang-kejang sambil memegang lehernya. Kemudian dia meninggal. Kasihan juga Pak Soma. Padahal baru kemarin sore saya melihat dia naik motor baru. Katanya dia mendapat penggantian motor yang dihilangkan oleh si Kardi. Rasakan pembalasanmu, Soma. Dulu kau memeras tenaga dan keringatku. Kau juga meminta ganti motormu yang hilang itu padaku. Tapi kau tidak mau tahu. Motormu hilang karena dirampok. Sekarang, kau harus menebus semua itu dengan nyawamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Mari Pak. Ya. Dengan ini, tidak ada yang bisa menghinaku lagi. Kalau dipikir-pikir aneh juga Pak Kiai. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak orang yang meninggal di desa kita dengan penyakit yang tidak jelas. Badan kejang-kejang dan leher seperti patah. Dan yang lebih anehnya lagi Pak Kiai, Pak RT, mereka mati di setiap malam Jumat Kliwon pertama di bulan Maulud. Nah, sebentar lagi kan menghadapi bulan Maulud. Kamu siap-siap, Kin. Emangnya kenapa? Ya, siapa tahu di bulan Maulud nanti kamu dijemput oleh malaikat maut. Enak aja. Sembarangan. Tapi yang saya heran Pak Kiai, beberapa kasus kematian, gejalanya sama. Pasti ini bukan kebetulan. Jangan-jangan kematian mereka dijadikan tumbal untuk pesugihan. Yang jadi pertanyaan Pak Kiai,
Siapa yang melakukan pesugihan itu? Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kampung ini dari segala bahaya yang datangnya dari setan yang terkutuk. Hanya kepadamu kami berlindung, ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayah. Cuma mimpi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. 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 La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ayahmu, ayahmu. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Kamu melihat? Iya Pak Kiai. Ayah saya belum meninggal. Bu Maryam, ada kamar yang tidak terpakai? Ada Pak Kiai. Silahkan.
banyak mengandung hawa siluman, Pak Kiai. Ya, dan bapakmu menjadi tumbal pesugihan yang dilakukannya. Ya, kasihan ayah saya. Marilah kita berdoa. Semoga Allah menolong kita mengembalikan bapakmu ke dunia nyata. Baik, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami. Amin. Tolong dan bantulah usaha kami untuk mengambil kembali Pak Kardi dari kekuasaan setan yang terkutuk. Amin. Ada manusia mengamuk. Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Kardi hidup lagi. Mayatnya hidup lagi. Bukan Mayatnya hidup lagi. Suri. Jangan takut. Jangan kemana-mana. Sesungguhnya Pak Kardi masih hidup. Dia belum mati seperti yang kalian lihat. Ayah, ayah, ayah. Kang Kardi, Kang Kardi. Pegang ini. Iya, Pak RT. Bagaimana, Jang? Kok bisa bangun ya, Kin? Bukannya sudah mati? Iya, Dul. Pak Kiai, apa benar yang saya lihat ini Pak Kardi? Perkiraan Pak RT dia siapa? Tapi kan Pak Kardi sudah meninggal. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Masya Allah. Kang Kardi. Ayah. Kang Kardi. Ayah. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Pak Kiai? Buang semua isi kamar pemujaan Pak Kardi. Jangan lakukan lagi perbuatan yang akan membinasakan dia. Dan jangan lupa,
Jangan lupa apa? Tobat nasuha suamimu. Selain itu, lakukan infak dan sedekah pada fakir miskin. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pengiring amal yang baik atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh suamimu selama ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat manusia itu menjadi lalai sampai dia masuk ke dalam kubur. Allah sudah berikan peringatan dengan kalla. 3 kali Allah ulang dengan kalla. Sekali-kali janganlah seperti itu. Persoalan tidak jauh daripada kaya dan miskin. Padahal dalam surat Al-Fajr itu jelas. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kalla lagi saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia, diberikannya harta yang banyak, diangkat pangkat dan derajatnya, lalu dikatakan apa? Sungguh aku dimuliakan. Tapi ketika ada manusia rendah, dia susah, dia pontang-panting, dia dengan hidup kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetesan keringat yang banyak tapi menghasilkan sedikit rezeki, dia katakan apa? Ahanan, direndahkan oleh Allah. Allah jawab kalla, sekali-kali tidaklah seperti itu. Dalam catatan kaki Al-Quran bermakna artinya adalah apa? Sabar. Ujian dari kemiskinannya, dermawan adalah ujian dari harta kekayaannya. Berarti kaya, miskin adalah sebuah ujian. Apakah yang kaya lalu dia amanah, yang miskin menjadi sabar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ketika kita kaya, kita amanah, dan ketika kita miskin, kita menjadi orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.